Hai semua, saya Rama bersama Alvin dan Rindy akan mengajak Anda sekalian untuk menerapkan nilai berakhlak. Simak videonya sampai habis ya. Berorientasi pelayanan. Sebagai ASN, sudah seharusnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan semaksimal mungkin demi memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan. Jika para pelayan publik tidak memberikan pelayanan yang terbaik ketika melayani masyarakat, tentu saja akan berdampak negatif seperti kekecewaan pengguna layanan karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi sehingga dapat menurunkan kepercayaan mereka terhadap instansi pemerintah. Berbeda halnya apabila memberikan pelayanan prima kepada masyarakat tentu saja akan berdampak positif. Pengguna layanan pun akan merasa puas, kebutuhannya terpenuhi, dan kepercayaan kepada instansi pemerintah juga meningkat. Oleh karena itu, mari mengedepankan nilai berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugas yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Untuk menjadi ASN yang baik, kita harus memiliki nilai akuntabel yang artinya dalam bekerja kita harus memiliki sikap tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dengan begitu, kita akan mengerjakan berbagai tugas dengan tanggung jawab dan berintegritas tinggi sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik, menghindarkan dari sifat korupsi, serta tidak ada penyalahgunaan kekayaan negara. Sedangkan seseorang yang tidak memiliki sikap akuntabel dapat menyebabkan kerugian negara seperti pekerjaan yang tidak terselesaikan sehingga tujuan organisasi tidak tercapai, penyalahgunaan kewenangan jabatan, korupsi, dan lain-lain. Maka dari itu, ASN yang baik akan menjadi pelayan masyarakat dengan mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas kepada siapapun untuk membentuk perilaku tanggung jawab. Setiap ASN dituntut untuk memiliki kompetensi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Seorang pelayan publik yang memiliki nilai kompeten maka akan terus belajar dan meningkatkan kompetensi dirinya agar siap dalam situasi apapun dan melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Berbeda dengan seorang pelayan publik yang tidak mau meningkatkan kapabilitas dirinya, menyebabkan dirinya menjadi kurang kompeten, serta tidak bisa memberikan pelayanan terbaik yang menimbulkan kekecewaan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, marilah terus meningkatkan kapabilitas agar mampu memberikan yang terbaik. Nilai harmonis. Harmonis dengan saling peduli dan menghargai. Nilai harmonis tak kalah penting untuk kita terapkan tidak hanya di tempat kerja, namun juga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan saling peduli dan menghargai, lingkungan yang nyaman dan kondusif akan tercipta. Sebagai bangsa besar yang penuh keanekaragaman, kita disatukan dengan sikap saling menghargai atas perbedaan. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bayangkan saja jika kita tidak memiliki sikap saling menghormati atas perbedaan, maka kita akan mudah berseteru, mudah diadu domba karena keegoisan masing-masing. Jika sudah banyak terjadi perseteruan, maka suatu kelompok, organisasi, bahkan negara akan mudah dihancurkan. Itulah pentingnya persatuan dan kesatuan yang dapat kita mulai dari penerapan nilai harmonis ini. Nilai loyal. Loyalitas kita kepada negara adalah bentuk kesetiaan tertinggi terhadap tanah air tercinta. Dengan loyal kepada negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, berarti kita turut menjaga negara ini. Dengan kita turut menjaga negara ini, kita juga turut menjaga keluarga dan saudara sebangsa dan setanah air. Loyalitas kita kepada negara adalah sebuah keniscayaan yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara. Banyak perilaku yang dapat kita terapkan yang mencerminkan loyalitas kepada negara, seperti misalnya melalui pekerjaan. Kita bekerja secara bersungguh-sungguh demi kemajuan dan pembangunan bangsa. Loyalitas kepada negara harus kita mulai dari sekarang, jangan kita menunda-nunda lagi. Dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita tidak loyal, berarti berkurang satu tenaga pengabdi pada negeri ini. Mari kita bersama-sama, bergotong royong, bergerak membangun negeri. Seperti kata mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negaramu. Adaptif. Untuk menjadi pelayan publik yang adaptif atau dapat beradaptasi dengan lingkungan di kondisi apapun, kita harus dapat memiliki pola pikir terbuka dan mau berubah serta berani melawan risiko yang ada. Pelayan publik yang adaptif akan memberikan nilai positif ke instansi tempatnya bekerja. Nilai positif ini diantaranya 1. Mampu bekerja dengan cepat karena dapat memanfaatkan segala resource yang ada. 2. Dapat mencari solusi yang efektif dan efisien dari segala permasalahan yang tengah dihadapi organisasi maupun perorangan. Di sisi lain, pelayan publik
Yang tidak adaptif justru menimbulkan beberapa komplikasi, yaitu menghambat perkembangan organisasi karena para pegawai susah untuk menyesuaikan keadaan lingkungan dan cenderung lambat dalam menyelesaikan masalah. Kolaboratif. Setiap pelayan publik dituntut untuk memiliki nilai kolaboratif, yang artinya dalam lingkungan kerja, kita harus dapat bekerja sama dan membangun sinergi yang baik di antara kolega demi mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pelayan publik yang dapat bersinergi dengan koleganya akan mampu menyelesaikan segala permasalahan secara efisien. Dalam artian, segala pekerjaan yang berhubungan dengan tim akan berhasil dikerjakan lebih cepat dari biasanya, dengan tidak mengorbankan kualitas produk hasil kerja. Lain halnya, ketika seorang pelayan publik yang tidak memiliki nilai kolaboratif akan susah untuk bekerja dalam satu tim, sehingga proses kerjanya justru tidak mencapai efisiensi. Sekian, terima kasih.